bunda sekalian yang belum tergabung ke dalam grup forum PPA Book. Nah, ayo kita gabung ya, agar tidak ketinggalan untuk mengakses informasi-informasi kelas berikutnya. Baik, guna menambah keberkahan acara kita malam hari ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah menurunkan ketenangan kepada kita semua dan memberikan ilmu dan pemahaman bermanfaat untuk kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Zilfa mau sapa dulu nih. Gimana nih ayah bunda sekalian kabarnya pada malam hari ini? Boleh bantu respon di kolom chat. Pada sehat semua nih? Atau ada yang sakit? Nah, ini di kolom chat sudah ada yang jawab dari Bunda Lia. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Mudah-mudahan bertambah sehat terus dan Allah kasih sehat yang berkah ya Bunda. Juga ada di layar Zilfanya ada Bunda Lia Amelia dari Garut. Assalamualaikum Bunda Lia, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Bunda. Ya Allah. Nah, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu semuanya, jika belum bisa sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Baik, kali ini, di malam yang berkah ini, kita akan berdialog dengan seorang guru kita di PPA Institute. Nah, pasti nggak sabar ya Bunda sekalian. Nah, beliau ini adalah penulis dari buku trilogi Kun Baitullah yang merupakan salah satu buku terbaik di PPA Book. Nah, siapa lagi ya kalau bukan Mas Asa Syaifullah. Insyaallah. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi. Kalau yang ayah bunda sudah pernah ikutan, pasti programnya itu bermanfaat banget ya, dan ngerasain banget feels positifnya. Dan bagi bunda-bunda yang ingin untuk juga merasakan hal tersebut, nah mari malam hari ini kita akan dibersamai oleh beliau dan menyimak pembelajaran dari beliau. Nah, mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan Mas Asa bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan kita satu langkah lebih dekat menuju Baitullah yang kita rindukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita langsung berdialog dengan beliau, ayah bunda semua, mohon izin Zilfa membacakan sedikit profil dari beliau terlebih dahulu. Nah, Mas Asa merupakan seorang trainer PPA Institute, seorang employee of Allah, dan penulis buku yang kini telah menjadi trilogi Kun Baitullah dengan judul Kun Baitullah, Pesan Cinta untuk Tamu Allah, dan Riyadhah Kun Baitullah. Nah, beliau memiliki nama lengkap Asa Saifullah atau bisa dipanggil Mas Asa. Nah, buku karya Mas Asa ini membahas tentang cara bagaimana langkah agar setiap orang itu bisa berangkat ke Baitullah walaupun lagi nggak punya uang, lagi banyak hutang, bahkan sakit dan ekonomi sulit. Nah, selain itu beliau juga mempunyai media sosial yang membahas topik yang berkaitan dengan rezeki, ikhtiar, spiritual, dan jalan menemukan berbagai solusi yang sudah ditunjukkan oleh Allah sebagai wasilah bagi kita untuk meraih keinginan dan menyelesaikan masalah dalam hidup. Nah, baik, itu adalah profil singkat dari Mas Asa. Nah, sepertinya alhamdulillah Mas Asa sudah bergabung bersama kita di ruangan Zoom pada malam hari ini. Namun sebelum kita nuntut ilmu bareng-bareng, izin Zilfa membacakan terlebih dahulu tata tertib selama kita mengikuti acara. Pertama yaitu mohon izin ya bagi ayah bunda semua, sahabat semua untuk dapat mengganti namanya beserta asal wilayahnya. Contohnya kayak Zilfa nih ya, Zilfa pada
Nah, selanjutnya, bagi peserta yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, mungkin boleh mengaktifkan kamera terlebih dahulu, dan juga dipastikan bagi bunda-bunda semuanya tidak ada auratnya yang tersingkap ya, karena ini campur ya antara ikhwan dan akhwat. Dan selanjutnya mungkin boleh digunakan earphone atau headset, bagi yang suaranya mungkin lebih jelas dengan headset atau earphone, boleh didengarkan dengan menggunakan earphone. Selanjutnya juga boleh disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar nanti dapat kita tulis semua materi-materi ajaib yang akan disampaikan oleh Mas Asa. Selanjutnya juga dikondisikan ruangannya yang dalam menuntut ilmu malam hari ini. Belajar malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mas Asa untuk membersamai ini untuk menemani kita belajar hari ini. Screen dulu ya. Tapi baru nge-zoom dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bisa kembali berjumpa dengan kawan-kawan sekalian, para calon-calon tamu Allah insyaallah dari seluruh Indonesia, atau ada yang di luar Indonesia juga nih ya. Mudah-mudahan Allah izinkan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik yang on cam maupun yang berhalangan off cam, Allah izinkan bisa menatap wajah Bapak Ibu ya Bunda sekalian di waktu yang terbaik nanti di Baitullah tercinta. Terutama yang mengaminkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu ayah Bunda sekalian, insyaallah pada malam hari ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita kembali belajar walaupun melalui tatap muka ya, melalui tatap muka online ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi dari kekhusyuan sharing dan belajar kita malam hari ini, dan saya doakan mudah-mudahan ayah bunda sekalian dimudahkan untuk bisa menyimak dengan baik dan dengan maksimal pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas satu materi yang ini menjadi penting banget untuk Bapak Ibu ya Bunda sekalian yang sudah pengen berangkat ke Baitullah, apalagi yang sudah akan berangkat ibadah ke Baitullah. Kita akan membahas satu materi ya yang judulnya ini merupakan judul buku saya yang kedua, yaitu Pesan Cinta untuk Tamu Allah. Pertanyaan saya sebelum saya mulai materinya, siapa yang sudah punya bukunya Pesan Cinta untuk Tamu Allah? Silakan absen di kolom komentar. Sudah punya atau belum punya? Silakan tulis ya. Oh, Kang Dindin udah punya ya, Masya Allah.
Banyak juga yang belum ya. Udah punya, belum. Sudah, belum, Masya Allah. Baik. Oh, belum ada yang kun baitullah dan riyadhah. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya doakan mudah-mudahan yang belum punya nanti Allah izinkan bisa segera punya ya. Dan ikuti sampai akhir silahkan karena saya akan menyampaikan materinya pada malam hari ini. Ya, ini sudah punya dan sudah mengamalkan dan itu bukti nyata. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal terbaik kayak bunda sekalian untuk memantaskan diri ya, sekaligus menjadi bekal buat bapak ibu ya bunda sekalian yang akan segera berangkat ibadah ke Baitullah. Jangan sampai terlewat ya, sediakan waktu nggak lama, paling 45 menit ke depan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal terbaik. Bapak ibu kawan-kawan sekalian, Allah izinkan berangkat ibadah ke Baitullah dan menikmati setiap jamuan cintanya Allah di Baitullah. Siap ya? Dan insya Allah buat ayah bunda sekalian ada hadiah spesial buat ayah bunda yang menyimak sampai akhir. Nanti sepertinya akan ada hadiah khusus ya berupa diskon untuk buku-buku dari Kun Baitullah. Jadi jangan sampai terlewat ya, simak dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan Allah jadikan materi yang akan kita bahas hari ini dan juga apapun hadiah yang sudah Allah siapkan buat ayah bunda pada malam hari ini bisa menjadi wasilah ayah bunda sekalian sampai di Baitullah dan menikmati ibadahnya di Baitullah tercinta. Gitu ya. Amin, amin. Silakan siapkan yang mau nyiapin alat tulis boleh, yang mau nyiapin cemilan, kopi, teh, air minum juga boleh, silahkan ya, sambil santai saja dinikmati ya. Insya Allah malam hari ini karena waktunya juga cukup lumayan terbatas. Mohon maaf jika mungkin nanti saya tidak akan menyampaikan semua materinya ya, karena di buku pesan cinta untuk tamu Allah itu total ada 7 pesan. Yang paling memungkinkan nanti saya akan menyampaikan kurang lebih sekitar 2-3 pesan, tapi ini merupakan pesan inti yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal terbaik buat bapak ya bunda sekalian yang mau berangkat ibadah ke Baitullah. Oke, mungkin sebelum kita mulai saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya terkait dengan buku-buku dari Kun Baitullah series, bahwa apa bedanya gitu lah, terus isinya untuk apa gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah follow saya lama, mungkin ikut grup Kun Baitullah dan mungkin lihat sharing-sharing saya di sosial media mungkin sudah paham ya, bahwa sejatinya ada 3 buku Kun Baitullah series. Yang satu merupakan buku panduan sebenarnya, jadi modul untuk riyadhah. Jadi buku riyadhah Kun Baitullah itu buku untuk panduan riyadhah ya. Kalau buku masternya ada 2. Yang pertama buku Kun Baitullah. Nah, buku Kun Baitullah ini adalah buku yang jadi guidance teman-teman untuk berjuang gimana caranya bisa segera berangkat ibadah ke Baitullah. Ya, itu buku Kun Baitullah. Nah, yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini merupakan buku pesan cinta untuk tamu Allah. Dan buku ini spesial sebagai bekal buat kawan-kawan sekalian yang sudah pengen ke sana dan akan segera ke sana. Kenapa materi ini menjadi sebuah bahasan penting teman-teman? Karena saya seringkali menyampaikan bahwa ibadah ke Baitullah adalah ibadah istimewa. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja ya. Kenapa saya katakan istimewa? Karena hampir semua pengorbanan, perjuangan kita lakukan. Ya. Dari mulai harta, tenaga, waktu, ya, pikiran, ya semuanya kita perjuangkan, betul ya. Jadi sangat sayang sekali ketika ibadah yang segala pengorbanannya sudah kita lakukan ini ternyata kita lakukan di sana kurang maksimal gitu loh. Karena ada banyak sekali ditemukan orang-orang yang beribadah ke Baitullah, baik itu umroh apalagi haji gitu ya. Tapi ternyata sampai sana itu banyak yang gagal fokus, banyak yang akhirnya karena persiapan bekal hatinya kurang terutama, akhirnya ya
fokusnya bukan lagi memaksimalkan ibadahnya, tetapi lebih banyak teralihkan dengan satu dua hal yang membuat kita tidak maksimal ibadahnya, ya. Apalagi kalau saya lihat konten-konten soal Baitullah saat ini ya, yang memang sah-sah saja sih ketika banyak orang yang akhirnya karena banyak konten ya, apalagi kita lihat di TikTok, di Instagram dan lain-lain ya, tempat-tempat yang viral gitu ya. Banyak akhirnya yang beribadah umroh itu yang dicari bukan lagi bagaimana caranya ibadahnya maksimal, ibadah yang khusyuk, tapi tempat apa saja yang dikunjungi di sana, yang kemudian kita bisa mengambil gambar-gambar, foto-foto dan videonya gitu ya. Bahkan ini seringkali menjadi tujuan-tujuan utama dibanding ibadah umrahnya ya. Walaupun sebenarnya nggak ada salahnya mengunjungi semua tempat-tempat tersebut ya. Tetapi ketika kita lebih fokus ke sana kan sayang saja. Nah, dari situ juga akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata spesialis untuk ibadah umrah dan haji ini persiapannya pun harus spesial juga. Bukan hanya persiapan baju, bukan hanya persiapan makanan, persiapan hotel, persiapan pesawat apa ya, dan mungkin barang bawaan apa yang mesti kita persiapkan dari saat ini, tetapi jauh lebih penting yaitu mempersiapkan ilmu dan hati hingga akhirnya ibadah ke Baitullah yang menjadi tujuan utama kita yaitu umroh dan hajinya itu benar-benar kita bisa dapatkan pahala mabrur dan keberkahannya, dan itu menjadi bekal penting kita ketika pulang dari Baitullah ya, menjadi titik balik perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ini yang lebih penting teman-teman. Maka ya Masya Allah luar biasa, satu anugerah masyarakat Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang sangat semangat untuk menunaikan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Tetapi saya sering juga mengingatkan bahwa ya tujuannya yuk kita benahi, tujuannya yuk kita benerin, karena biaya yang kita keluarkan tidak murah, ibadah yang kita lakukan juga tidak mudah. Kalau sampai sana kemudian kita tidak memaksimalkan ibadahnya ya sangat sayang. Maka di buku Pesan Cinta Utama Allah ini menjadi sebagai ikhtiar yang kemudian saya tuliskan menjadi salah satu buku sebagai bekal hati. Karena ketika teman-teman bekal hatinya cukup, maka insya Allah teman-teman akan dibahagiakan sepanjang perjalanan ibadah di Baitullah. Gitu ya. Sip, sebelum kita bahas, saya mau tanya siapa yang punya impian untuk berangkat ibadah umroh tahun ini atau tahun depan? Silahkan katakan saya. Dan pengen berangkat bulan apa atau sudah terjadwal berangkat bulan apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bulan Desember, bulan Ramadan. Oh Masya Allah. Tahun depan. Oh Insya Allah udah terjadwal Januari. Oke, Masya Allah banyak ya. Belum ada jadwal niatnya belum Ramadan. Oke, Masya Allah. Amin. Saya doakan semuanya nulis di kolom komentar. Allah catat. Allah mudahkan. Allah izinkan bisa terijabah. Ya. Dan saya juga mohon doa teman-teman, insya Allah. Ya. Insya Allah saya juga terjadwal berangkat di bulan Januari, nanti Februari sama Maret, dan mudah-mudahan juga bisa ketemu teman-teman sekalian semuanya pas hajian tahun 2025 ya. Amin. Caranya gimana? Ya, caranya mah terserah Allah saja lah ya. Baik. Saya anggap semua yang hadir di sini sekitar 112 orang ini, saya anggap semuanya teman-teman adalah calon-calon tamu Allah yang sudah siap berangkat, baik di tahun 2024 ini maupun di tahun depan, gitu ya. Ya. Jadi saya doakan teman-teman ini memang sudah siap berangkat tahun ini maupun tahun depan. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian,
kalau teman-teman pengen ibadahnya maksimal, pengen nggak ibadahnya maksimal? Pengen nggak ibadahnya bahagia di sana? Pengen nggak ibadahnya nikmat di sana? Pengen nggak? Dan endingnya kita dapat pahala umroh yang mabrur dan mabrurah sepulang dari Baitullah. Pengen nggak? Nah pengen ya. Oke, kalau pengen, teman-teman pastikan teman-teman mempersiapkan 3 hal ini sebelum berangkat. Oke, pastikan mempersiapkan 3 hal ini. Yang pertama adalah persiapan fisik, teman-teman. Karena ibadah ini tidak dipungkir ya, memang selain ibadah hati itu adalah ibadah fisik. Maka persiapan fisiknya baik-baik ya. Jadi jaga kesehatan, biasakan teman-teman yang nggak biasa jalan, mulai jalan, olahraga dan lain-lain, itu yang pertama ya. Ya, terus kemudian yang kedua adalah persiapan bekal safar dan bekal ibadah. Oke? Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan bekal safar dan ibadah. Kalau soal persiapan ini Mas, silakan teman-teman bisa konsultasi ke travel saja. Ya, biasanya travel itu pasti sudah tahu apa saja yang mesti dibawa, apa saja yang nggak perlu dibawa. Jadi teman-teman juga perlu mempersiapkan hal ini biar ibadahnya secara teknis bisa maksimal. Ya. Tapi yang paling penting dan justru ini terkadang tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Tapi bagi saya, menurut saya ini justru persiapan yang paling penting harus teman-teman persiapkan kalau pengen ibadahnya bahagia, nikmat, maksimal di Baitullah, yaitu persiapan yang ketiga, yaitu persiapan bekal ilmu dan hati. Oke? Persiapan bekal ilmu dan hati. Nah, kalau ilmu secara fikihnya, secara syariatnya biasanya dibahas ya dalam manasik-manasik sebelum berangkat. Dasar-dasar ilmunya. Ini saya juga tidak terlalu khawatir banget. Karena apa? Karena biasanya manasik ini pun akan diberikan beberapa kali sebelum keberangkatan maupun ketika di Baitullah, ya nggak? Plus biasanya teman-teman mau ikut travel manapun biasanya ada pembimbingnya. Kalau di Baitullah itu biasanya ada mutawif ya yang membimbing kita selama ibadah di sana. Ya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah teman-teman yaitu bekal yang terakhir, yaitu bekal hati. Bekal ilmu tadi ada, bekal hati. Ini yang harus kita persiapkan sendiri. Karena ketika bekal hati kita kurang cukup, maka ibadah yang akan kita lakukan sepanjang di Baitullah nanti akan berjalan kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Kita akan mudah gagal fokus, kita akan kemudian mudah mengucapkan, bersikap dengan sesuatu yang Allah nggak ridho ketika di Baitullah. Gitu teman-teman ya. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bekal yang terakhir ya, yaitu bekal hati. Dalam judul pesan cinta untuk tamu Allah. Gitu ya. Ada satu quote teman-teman yang biasanya saya sampaikan ya buat teman-teman sekalian yang akan berangkat umrah maupun haji ke Baitullah. Ingat bahwa ibadah umrah dan haji adalah ibadah istimewa sebagai ibadah perjalanan pembuktian cinta. Bukan hanya sekedar perjalanan raga semata, maka jangan hanya fokus dengan fasilitas yang didapatkan dan sekedar rukun umrah haji yang tertunaikan. Sangat sayang sekali. Jadikanlah ibadah umrah dan haji yang dilakukan sebagai ibadah sepenuh rasa, momentum pertemuan mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jadikan ibadah Baitullah ini sebagai momentum kita berduaan dengan Allah kalau bahasa saya sepanjang di Baitullah. Ya, ciri-ciri orang yang memang dia senantiasa dekat dan ingat dengan Allah di sepanjang Baitullah ya dia tidak akan mengucapkan kalimat ya atau melakukan sesuatu yang Allah nggak ridho di sepanjang perjalanan ibadahnya. Maka gimana caranya agar kita bisa senantiasa menjaga diri dan hati kita untuk bisa dekat dan ingat sama Allah, menikmati jamuan cintanya Allah. Ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan. Malam hari ini kita bahas dimulai dari pesan yang pertama. Simak baik-baik teman-teman ya. Karena ini gue jadi bekal teman-teman juga yang mungkin belum daftar, biar nanti ketika daftar sudah benar-benar siap buat ke sana. Pesan pertama yaitu taat bukan sekedar berangkat.
taat bukan sekedar berangkat. Oke, kita bahas ya. Teman-teman dirahmati Allah, saya meyakini dan saya berhusnuzon siapapun di antara teman-teman yang pengen dan akan berangkat ibadah ke Baitullah pasti niat dan tujuannya baik. Ya enggak? Dia niat dan tujuannya baik, ya. Yang tidak lain tidak bukan ketika semua ditanya soal ibadahnya Baitullah, ya tujuannya dalam rangka memang mencari ridho Allah. Tapi di sini saya ingin mengingatkan, teman-teman, yang namanya niat itu tidak cukup kita tetapkan di awal. Kemudian pasti terjaga di sepanjang perjalanan dan sampai akhir ibadah yang kita lakukan akan sesuai dengan niat awalnya, tidak. Kita sebagai manusia menyadari bahwa mudah sekali kita geser niatnya di pertengahan perjalanan, betul nggak? Mudah sekali berubah niatnya di pertengahan perjalanan hingga akhirnya yang tujuan utamanya A tiba-tiba endingnya jadi B. Maka ini sebagai reminder, sebagai pengingat buat teman-teman sekalian bahwa sejatinya ibadah umrah maupun haji, apapun itu tujuannya, ya pondasinya tetap karena ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita memang sami'na wa ta'na. Yang nyuruh umroh haji, yang nyuruh kita umroh, yang nyuruh kita haji yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain tidak bukan ya tujuan utamanya kita sebagai seorang hamba itu ya taat. Ya, taat. Kita perjuangkan ini dalam rangka apa? Dalam rangka taat gitu loh. Sebagai hambanya Allah. Ya. Kita disuruh untuk ke sana, ya sudah taat sama Allah. Tapi seringkali niat ini akhirnya geser. Karena apa? Karena banyak di antara kita yang memang pengen segera berangkat ke sana. Hingga akhirnya tujuan utamanya bukan lagi dalam rangka taat, tapi dalam rangka berangkat. Lo bedanya di mana, Mas? Teman-teman, kalau tujuan utama kita umroh dan haji itu dalam rangka berangkat, maka goal kita satu, gimana caranya kita bisa berangkat. Betul nggak? Ketika kita belum berangkat, maka kita merasa bahwa perjuangan kita belum berhasil. Bahwa perjuangan kita untuk umroh dan haji belum berhasil. Padahal ketika tujuan kita melaksanakan umroh dan haji ke Baitullah itu dalam rangka taat sama Allah. Berangkat nggak berangkat, selama teman-teman masih berjuang untuk taat, maka teman-teman sudah berhasil. Beda nggak? Beda teman-teman. Ya, beda. Ketika teman-teman tujuan utamanya untuk berangkat, maka ketika teman-teman belum berangkat, teman-teman merasa belum berhasil. Padahal, apakah ketika kita berjuang untuk berangkat ke Baitullah, dengan segala perjuangan yang kita lakukan, dengan segala persiapan yang kita lakukan, kemudian sampai detik ini misal Allah belum mengizinkan kita sampai di Baitullah, pertanyaan saya, apakah perjuangan kita sia-sia? Coba sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah perjuangan kita sia-sia? Apakah ini dinamakan perjuangan yang tidak ada hasilnya? Tidak. Betul ya? Pasti kita meyakini bahwa semua perjuangan yang sudah kita lakukan ini akan tercatat menjadi pahala. Ya, tercatat menjadi pahala ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dengan hal itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman saat ini berjuang buat berangkat ibadah ke Baitullah, dari mulai nabung, doa, daftar, dan lain-lain, ketahuilah semua itu sudah dicatat sama Allah, sudah dicatat sama Allah menjadi pahala ketaatan. Dan ini yang lebih penting, daripada teman-teman misal diizinkan berangkat tapi Allah nggak ridho, karena mungkin ada 1-2 hal yang teman-teman membuat Allah nggak ridho ya. Kita mungkin memaksakan diri, kita mungkin dengan cara yang nggak baik dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita bisa sih berangkat, cuman Allah nggak ridho. Ya buat apa gitu loh. Karena tujuan kita itu bukan sekedar berangkat, tapi mendapatkan predikat sebagai hamba yang taat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami teman-teman ya sampai di sini ya. Tujuan kita taat, bukan sekedar berangkat.
Jadi ketika pun nanti teman-teman sekalian dalam perjuangannya bahkan sudah daftar, sudah persiapan dan lain-lain, kok tiba-tiba ada ujian-ujian tertentu yang mungkin mempengaruhi keberangkatan teman-teman sekalian, ya jangan terus kemudian teman-teman sekali-kali menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir terbaiknya. Ya, akhirnya kita bilang, saya udah begini kok saya nggak berangkat, saya udah nggak begitu kok, ternyata kayak gini nih, gimana sih ya Allah? Kenapa saya? Padahal bisa jadi ya semua itu Allah ganti dengan pahala-pahala terbaik. Ya, dengan perjuangan sudah teman-teman lakukan. Ya, ini pesan pertama ya. Yang berikutnya teman-teman di sesi ini juga saya ingin mengingatkan bahwa ingat tujuan kita ibadah umroh itu bukan hanya sampai di Baitullah. Tapi tujuan kita itu adalah untuk bertemu dengan Allah. Ya, karena Baitullah itu kan umroh dan haji itu kan undangan dari Allah, betul nggak? Yang namanya undangan dari Allah, kan tujuan kita bukan hanya sampai di Baitullah. Betul? Tujuan utama kita bukan hanya sampai di Baitullah, tapi tujuan utama kita adalah ketemu dengan yang mengundang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjebak nih. Banyak orang yang kemudian di sini terjebak. Yang penting sudah sampai di Baitullah. Seakan-akan perjuangan sudah berhasil. Padahal tujuan utama dari ibadah umroh kita adalah ketemu sama Allah. Ya, memenuhi panggilan Allah berarti kan bertemu sama yang undang. Maka perjuangan kita teman-teman ya belum berakhir sampai di situ. Ingat, jangan sampai teman-teman terlalu sibuk dengan segala kemegahan Baitullah, tapi sampai lupa dengan yang membuat berbagai macam kemegahan itu di Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita terlalu fokus sekedar menikmati indahnya Baitullah sampai lupa keindahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya kita kurang menikmati justru berduaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ketika kita tujuannya itu dalam rangka taat sama Allah, tujuannya kita itu untuk ketemu sama Allah, ya tidak ada hal yang melebihi keindahan kita senantiasa terjaga dalam ketaatan, dan tidak ada yang melebihi keindahan bahwa ketika kita sampai di Baitullah itu kita bisa merasa lebih dekat dan lebih banyak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, diingat-ingat baik-baik ya pesan ini ya. Jangan sampai teman-teman sekalian ketika nanti Allah izinkan untuk berangkat ibadah ke Baitullah, teman-teman lebih fokus gimana caranya bisa berangkat, dan teman-teman sekedar menikmati sampai di Baitullahnya. Karena bisa jadi Allah mengizinkan kita sampai di Baitullah, tapi Allah nggak mengizinkan kita untuk ketemu sama Allah di Baitullah. Ya, apa ciri-ciri Allah tidak mau menemui kita di Baitullah? Ciri-cirinya kita banyak lupanya sama Allah di Baitullah. Ya, maka akhirnya kita tidak bisa menikmati dengan khusyuk ibadah kita. Kita dilalaikan dengan apa? Dilalaikan dengan keinginan-keinginan lebih banyak untuk belanja, untuk ke tempat-tempat yang sekedar viral saja, untuk sekedar menikmati hotelnya dan dengan segala macam fasilitas yang disediakan oleh travelnya. Ya, hingga akhirnya kita tidak bisa menikmati jamuan cintanya Allah berupa ingat dan dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka satu pesan lagi yang saya sampaikan di sini, jika ke Baitullah diniatkan dalam rangka ibadah mencari Allah, bukannya ridho dan ketetapan Allah juga ibadah. Ini merujuk kepada perjuangan teman-teman sekalian. Jika ada teman-teman yang saat ini baru berjuang, ketika pun belum Allah izinkan akhirnya teman-teman buat berangkat ke Baitullah, tenang. Teman-teman, berhasil atau tidaknya perjuangan teman-teman itu bukan ketika teman-teman berangkat ibadah ke Baitullah. Berhasil tidaknya teman-teman berjuang untuk umroh dan haji ke Baitullah adalah ketika teman-teman mendapatkan predikat taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Dan ketika pun nanti teman-teman Allah izinkan buat ibadah ke Baitullah, sekali lagi saya pun menyampaikan berhasilnya teman-teman bukan sampai ketika di Baitullah, tetapi ya kata teman-teman ketika teman-teman bisa menikmati dekat dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bungkus sampai di sini. Ya, insyaallah baik. Terus ya. Itu pesan pertama, ya. Kemudian yang kedua, simak baik-baik. Perjuangan belum berakhir. Perjuangan belum berakhir. Jadi teman-teman pesan kedua ini saya sampaikan buat teman-teman sekalian, siapapun yang akan berangkat dan siapapun yang sudah mau berangkat ibadah ke Baitullah, jangan merasa bahwa teman-teman yang mungkin sudah berjuang lama buat berangkat ibadah ke Baitullah sampai saat ini belum Allah izinkan buat ke Baitullah, kayaknya kok perjuangannya udahlah ini kayaknya saya memang nggak rezeki buat berangkat. Ya. Dan juga sebaliknya, buat teman-teman sekalian yang sudah daftar, sudah bayar, sudah keluar tanggal, bahkan sudah siap koper dan bajunya, seakan-akan menganggap bahwa wah ini saya sudah pasti berangkat. Ya, ini dua hal yang berbeda, tapi saya sampaikan satu materinya sama. Teman-teman, perjuangan belum berakhir. Ya, ketika pun Anda sampai detik ini sudah berjuang dengan berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan sesuai dengan kemampuan Anda, kemudian hilalnya belum kelihatan, ingat perjuangan belum berakhir. Karena apa? Mudah kok bagi Allah menghasilkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Betul? Dari jalan yang gak pernah diduga-duga. Tugas kita yakin saja bahwa sebentar lagi Allah akan hadirkan pertolongannya. Karena keyakinan kita, ya, ini akan membawa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa buat teman-teman, ya. Perjuangan belum berakhir. Karena yang membuat Anda berangkat itu sejatinya bukan perjuangan Anda. Yang membuat Anda berangkat itu bukan uang yang sudah Anda kumpulin, bukan. Perjuangan perjuangan yang Anda lakukan semata-mata itu hanya sebuah proses untuk menunjukkan bahwa kita ini menjadi hamba yang taat di hadapan Allah. Sejatinya Anda bisa berangkat ibadah ke Baitullah ya benar-benar atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kedua yang saya sampaikan ini pun juga berlaku buat Anda, teman-teman sekalian. Ingat-ingat, terutama apalagi yang sudah daftar, yang sudah siap buat berangkat. Jangan sekali-kali Anda merasa bahwa Anda bisa berangkat karena uang yang sudah Anda berikan ke travel. Jangan Anda merasa bahwa Anda pasti berangkat karena tiket pesawatnya sudah siap. Jangan Anda merasa bahwa Anda sudah jelas pasti berangkat karena ya segala kepastian teknis sudah ada di dalam genggaman Anda, tidak. Karena hal ini bisa menggeser hati kita dari yang tadinya bergantung dan berharap hanya kepada Allah, meyakini bahwa segala kemudahan ini datangnya dari Allah, hingga akhirnya kita merasa bahwa semua bentuk kemudahan ini karena perjuangan yang kita lakukan. Efeknya apa? Efeknya kita tidak lagi berdoa, efeknya kita tidak lagi meminta, efeknya kita tidak lagi bermunajat kepada Allah. Padahal baik Anda punya uang atau tidak punya uang, saya sarankan jangan ada yang berubah dalam hati Anda. Tetaplah meminta kepada Allah agar dimudahkan sampai nanti Anda sampai di Baitullah tercinta. Saya pahami nggak?
Jangan sampai ujian-ujian ini kemudian membuat kita akhirnya merasa bahwa ini loh saya bisa berangkat karena saya sudah nabung bertahun-tahun. Ini loh saya akhirnya bisa umroh karena saya nabung, karena saya begini, karena saya begitu, karena saya rajin ini dan rajin itu gitu ya. Hingga akhirnya teman-teman kita lupa bahwa segala bentuk kemudahan yang hadir dalam hidup kita itu semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa sejatinya kita akhirnya bisa sujud di Baitullah itu semua sebagai bentuk undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah memang nyatanya begitu kok, Mas. Nyatanya saya berangkat umroh kan bayar ke travel. Nyatanya saya berangkat umroh kan karena saya daftar. Nyatanya saya berangkat umroh kan karena saya udah nabung sekian lama. Saya jual tanah bahkan. Yes, memang secara teknis seperti itu. Tapi ketahuilah teman-teman bisa nabung, teman-teman bisa daftar. Itu pun ya tidak bukan karena Allah yang memudahkan. Karena Allah sudah mengundang. Allah ngirim undangannya, maka Allah mudahkan jalannya gitu loh. Ya, jangan dibalik. Jangan seakan-akan karena teman-teman sudah daftar kemudian baru datang undangannya. Tidak. Ya. Jadi segala bentuk kemudahan perjuangan yang teman-teman lakukan itu pun karena memang semata-mata Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan. Jadi perjuangan belum berakhir teman-teman. Ketika pun teman-teman saat ini sudah daftar, tetaplah berdoa. Teman-teman sudah bayar, tetaplah bermunajat. Teman-teman mungkin sudah datang kopernya, sudah siap tanggalnya, tetap minta sama Allah agar diizinkan ke Baitullah. Karena banyak sekali cerita orang-orang yang sudah saking pedenya bisa sampai di sana, menjelang keberangkatan gak jadi ke sana. Ada aja jalan ceritanya. Yang mungkin tiba-tiba kakinya patah lah, yang mungkin tiba-tiba ditolak sama imigrasi lah, yang mungkin tiba-tiba ketipu sama travel lah. Ya itu mas secara teknis saja. Ya, saya bukannya menakut-nakutin nih tiba-tiba berarti kayak gitu, wah nakut-nakutin masa tidak. Biar hati kita terjaga senantiasa kepada Allah bahwa sejatinya yang membuat kita sampai di Baitullah itu Allah. Ya, jadi hati kita nggak geser. Bergantungnya tidak ke koper, bergantungnya tidak ke tiket pesawat, bergantungnya tidak ke travel, tapi kepada Allah. Mudah. Kalau kita bergantungnya kepada Allah, mah enak teman-teman. Ya, enak. Walaupun secara teknis mungkin nanti ada hambatan-hambatan, tapi karena kita sudah bergantung kepada Allah, kita meyakini ya Allah semua yang ngurus Engkau. Maka insya Allah ketika memang ini sudah jadi rezeki hamba diundang oleh Engkau ya Allah, Engkau mudahkan. Engkau mudahkan. Ya. Maka nanti Allah hadirkan tuh. Bahkan banyak ya kisah-kisah kayak kemarin tuh sempat yang viral ada kecelakaan, ada kecelakaan di tol mana itu dari Bandung ke Jakarta, salah satunya ada jamaah umroh di situ. Ya. Karena ada kecelakaan di tol kan dia wah pokoknya kalau secara jam itu nggak cukup waktunya lah. Flightnya ya. Tapi Masya Allah ternyata Allah tolongin hingga akhirnya dia bisa tepat waktu masuk ke pesawat. Coba kalau telat kan sudah bubar semua kan. Pesawat kan nggak mungkin tuh diganti dan lain-lain kan nggak mungkin. Ya banyak kisah-kisah serupa seperti ini. Ada yang hamil kemudian jamaah-jamaah di depan itu yang hamil-hamil ternyata nggak bisa berangkat. Ini orang bisa berangkat ya. Keajaiban-keajaiban ini banyak. Ketika memang kita bergantung kepada Allah, ya mudah bagi Allah kemudian mengatur segala macam pernak-perniknya hingga akhirnya kita bisa tetap sampai di Baitullah tercinta. Maka teman-teman satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Tetap kepada Allah semua harapan kita labuhkan. Bukan kepada perjuangan dan pengorbanan yang sudah dilakukan. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita bisa beribadah ke Baitullah itu karena perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan. No. Bukan. Sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bisa dipahami sampai sini ya. Ini pesan kedua. Ini pesan kedua udah mau jam 9 nih ya. Kita bahas satu lagi cukup lah ya insyaallah ya. Ya nanti pesan keempat, 5, 6, 7 teman-teman bisa baca langsung di buku pesan Sinar Utama Allah. Karena materi ini tuh menjadi materi wajib yang saya rekomendasikan untuk dihatamkan dan dimurojaah sebelum berangkat. Kalau teman-teman pengen ibadahnya nikmat di Baitullah. Ya. Bismillah, kita lanjut ke pesan yang ketiga. Siap? Yang siap, silakan katakan siap di kolom komentar. Ini pesan inti. Ya, kita bahas di sini. Siap. Bismillah. Kita bahas pesan inti dari buku pesan Sinar Utama Allah. Undangannya, jamuannya. Undangannya, jamuannya. Undangannya, jamuannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, satu pesan yang selalu saya ulang-ulang. Buat siapapun yang akhirnya nanti sampai di Baitullah, ingat, kita ini jadi tamu undangannya Allah. Oke? Kita jadi tamu undangannya Allah. Maka predikat itu akan terus menempel dalam diri kita. Sepanjang di Baitullah, kita ini tamu undangannya Allah. Yang namanya tamu, jaga adab-adabnya sebagai seorang tamu. Ya. Dan saya ingatkan kembali Baik, mohon maaf, Bunda, sepertinya tadi kendala jaringannya. Sudah aman, Ustaz? Aman ya? Tiba-tiba lock out, saya nggak tahu nih. Lanjut ya? Ya, boleh lanjut. Oke. Aman ya? Suara saya aman ya? Oke, kita lanjut ya. Kaget ya, hilang ya. Ya, berarti ngecek fokus peserta aja tadi ya. Hilangnya. Oke. Jadi teman-teman, pahami bahwa kita bisa ke Baitullah itu karena diundang sama Allah. Maka predikat kita jelas, kita sebagai tamunya Allah. Maka satu hal yang saya sampaikan, teman-teman sebagai tamunya Allah, jaga diri kita. Jangan tersimpan titik-titik kesombongan dalam hati. Kadang orang itu yang bisa ibadah ke Baitullah itu masih ada rasa sombong gitu loh. Bahwa saya loh bisa kesini karena duitnya banyak. Saya loh kesini pakai bintang 5. Saya loh kesini karena usaha dan perjuangan saya gitu loh. Hingga seakan-akan kita ini menjadi sesuatu yang penting gitu loh di Baitullah. Padahal kita ini gak penting Bapak Ibu. Ya kita itu gak penting. Ya. Di hadapan Allah itu kita ini ya cuma seorang hamba gitu loh. Jadi gak usah petantang-petenteng lah ya. Jadi biar apa? Biar kita tetap jaga diri kita dalam titik kehambaan. Karena ketika kita lupa akan hal ini teman-teman, nanti sepanjang di Baitullah kita akan menjadi hamba yang seakan-akan itu harus dilayani sesuai dengan keinginan kita. Ada sesuatu yang gak benar sedikit, komplain kita. Ada sesuatu yang gak sesuai keinginan kita, ekspektasi kita, ngamuk kita. Padahal sejatinya, walaupun mungkin teman-teman berangkat, itu wasilahnya travel yang sudah teman-teman pilih ke sana. Ya, tapi sejatinya kita di sana kan yang menjamu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Travel itu mah cuma sebagai wasilah saja. Ya, yang bahkan kita sendiri yang memilih gitu kan. Tapi sejatinya intinya kita di sana sebagai tamunya Allah ya, maka yang menjamu adalah Allah. Yang akan menjamu adalah
Allah. Maka jadilah tamu Allah yang baik, jangan jadi tamu Allah yang nyebelin gitu loh. Tamu Allah yang nyebelin tuh gimana? Kita sedikit komplain, sampai sana dingin, komplain, kok dingin gini ya? Sampai sana panas, komplain, kok panas ya? Kok nggak kayak di Indonesia ya? Kok makanannya kayak gini ya? Kok hambar ya? Kok jalannya jauh ya? Orang di sini kok kayak gini ya? Padahal teman-teman, kita kalau bertamu ke rumah tetangga, saudara atau sahabat kita saja, kita senantiasa menjaga lisan kita, ya enggak? Kita senantiasa menjaga lisan kita. Bayangkan kalau teman-teman punya tamu, sampai rumah teman-teman kerjanya komplain mulu, gimana kira-kira? Coba, teman-teman punya tamu, misal teman-teman punya tamu main ke rumah, sampai rumah kita kerja komplain mulu. Ya, kok di sini kok cuacanya nggak enak ya, kayak gitu. Terus kemudian bilang, ini rumahnya kok kayaknya nggak terawat ya. Kok kayaknya kamar mandinya nggak bersih kayak punya saya. Kira-kira teman-teman gimana? Punya tamu yang bertamu ke rumah kita, tapi dia komen mulu gitu, komentar mulu dengan keadaan rumah kita. Tersinggung ya nggak? Ya sama teman-teman ya. Jangan sampai kita di Baitullah itu tanpa sadar kita itu komplain dengan jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya siapapun yang akan menjamu teman-teman di sana itu adalah jamuan yang datangnya dari Allah. Toh, saya mengingatkan teman-teman, saya mengingatkan teman-teman, toh tujuan kita di sana kan bukan cuma sekedar menikmati jamuannya, ya kan? Karena tujuan yang utama kita ke Baitullah kan memenuhi undangan dari Allah. Maka yang paling penting di sana kita bukan cuma sekedar menikmati jamuannya, tapi bertemu dengannya, itu tujuan utamanya. Kenapa itu menjadi satu hal yang penting untuk saya ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tujuan utamanya buat ketemu sama Allah, menikmati bermesraan dan berduaan dengan Allah, zat yang paling mencintai kita, dan kita paling cinta melebihi apapun di dunia ini, maka kita akan bahagia ketika kita di sana merasa dekat dan ingat dengan Allah, dengan bagaimanapun bentuk sajiannya, dengan bagaimanapun bentuk jamuannya. Ya enggak? Coba teman-teman dulu waktu teman-teman mungkin bertamu ke tempat yang teman-teman cintai. Ya, cinta ini kan bukan sekedar bermakna sebagai hubungan suami istri saja, tapi mungkin kepada guru kita. Coba teman-teman bayangkan bertamu ke rumah guru kita, atau bertamu ke rumah idola kita. Kemudian kita di sana ternyata karena mungkin kondisinya nggak memungkinkan, akhirnya kita ya dijamu dengan apa adanya. Tapi kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Kira-kira kita mempermasalahkan nggak? Kita ketemunya di tempat apa? Enggak kan? Kita kira-kira mempermasalahkan nggak kita di sini makan atau minum apa? Enggak. Karena apa? Yang paling penting bisa ketemu sama orang kita cintai, betul nggak? Yang paling penting kita bisa ketemu dengan zat yang kita cintai, dengan sosok yang kita cintai, kita sayangi. Ya. Gak penting lah ketemu di emperan toko, yang penting saya bisa deket sama dia. Ya gak? Gak penting lah saya mau makan apa, yang penting bisa ngobrol dengan dia. Nah, ketika teman-teman tujuan utamanya beribadah ke Baitullah itu dalam rangka bertemu dengan Allah, zat yang kita cintai dan paling mencintai kita, maka tidak ada kenikmatan melebihi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak penting lagi teman-teman tidur di hotel mana, gak penting lagi teman-teman makannya apa, gak penting lagi jalannya jauhnya seberapa, itu bukan menjadi sebuah hal utama. Yang paling penting dengan semua yang ada ini mengantarkan saya untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika teman-teman ibadah di Baitullahnya fokusnya ke sini, oh Masya Allah teman-teman, yakin banget saya teman-teman akan merasakan kenikmatan puncak ibadah di Baitullah. Ya, teman-teman akan menikmati kenikmatan puncak ibadah di Baitullah teman-teman ya. Dan ini jarang dibahas kan sama travel-travelnya enggak? Jarang diingetin kan?
Jadi saya ingetin di sini biar apa? Biar teman-teman nanti berangkat pakai travel apapun, teman-teman berangkat dengan fasilitas kayak gimana pun, teman-teman akan tetap bisa menikmati ibadahnya di Baitullah. Baik umroh pakai bintang 3 maupun bintang 5, baik haji pakai haji reguler atau furoda, ya apapun itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan teman-teman di sana. Karena yang paling penting itu kita bisa ketemu sama Allah. Ciri-ciri kita bisa ketemu sama Allah apa? Ya kita merasakan dekat dan kita lebih sering ingat sama Allah. Kita bisa menikmati berduaan sama Allah. Syahdu dimanapun itu dekat sama Allah. Ya, dimanapun bahagia, dapat ini bahagia, dapat itu bahagia. Ya, dapat ujian bahagia, sabar, dapat kenikmatan bahagia, lebih taat ibadahnya. Kenapa? Ya karena teman-teman merasakan keindahan, kenikmatan dekat sama Allah. Teman-teman benar-benar mensyukuri bahwa teman-teman menjadi tamu undangan yang spesial dari Allah. Hotel bukan lagi menjadi hal yang penting, makanan bukan lagi menjadi hal yang utama. Ya enggak? Ya. Karena dimanapun tempatnya, bagaimanapun kejadiannya, teman-teman merasa sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman fokus kita di sana jadi satu, menjadi tamu Allah yang baik. Menikmati setiap jamuan dengan kebersyukuran, menikmati setiap ujian dengan kesabaran. Karena apa? Selama kebersyukuran dan kesabaran itu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi indah ujungnya. Ya. Maka saya doakan teman-teman sekalian, ketika nanti teman-teman Allah izinkan bisa beribadah ke Baitullah, saya doakan teman-teman akan mendapatkan jamuan puncak, yaitu berupa pertemuan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala di sepanjang perjalanan ibadah baik umrah maupun haji ke Baitullah tercinta. Dan inilah tujuan utama dari buku pesan cinta untuk tamu Allah, kemudian saya sampaikan ya kepada setiap orang yang mau berangkat ibadah ke sana. Maka pada teman-teman sekalian yang hadir di sini, kemudian teman-teman mungkin saat ini sebagai agen travel, sebagai owner travel gitu ya, sebagai calon jamaah ya, saya minta rekomendasikan materi ini. Ya, kalau bisa teman-teman hadiahkan buku, mangga bisa. Ya, teman-teman beli bukunya kan gak terlalu mahal juga ya. Dibanding biaya umrohnya kan jauh sekali. Ya, teman-teman bisa hadiahkan bukunya, atau mungkin teman-teman yang travel mau undang saya juga mangga, nanti bisa ke sosial media saya, inbox saja untuk pembekalan dan lain-lain. Tujuan utamanya apa? Biar setiap saudara kita, sahabat kita yang berangkat ke sana itu bisa menikmati ibadahnya ya dengan kenikmatan yang hakiki, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum punya bukunya, saya sarankan, saya rekomendasikan wajib punya ya. Harganya berapa Mas? Harganya cukup 129.000 saja. Ya. Itu kalau belum diskon. Nah, pada kesempatan malam hari ini teman-teman, karena ini waktunya juga sudah jam 9 lebih, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang, mudah-mudahan next kita bisa bahas sampai selesai. Tapi teman-teman bisa baca secara lengkapnya di buku Pesan Cinta untuk Tamu Allah. Nah, spesialnya pada kesempatan malam hari ini akan ada diskon khusus, akan ada harga khusus, akan ada harga spesial buat teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang Allah hadirkan pada kesempatan malam hari ini, Allah mudahkan untuk bisa memiliki bukunya, bisa membaca dan bisa menikmati sajian cintanya Allah sepanjang ibadah di Baitullah tercinta. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nanti di Baitullah dan kita bisa berbincang kembali di rumahnya Allah. Ya, jadi mangga buat teman-teman yang mau buku Pesan Cinta untuk Tamu Allah, nanti akan disampaikan sama MC-nya ya, ada diskon khusus, ada harga khusus buat teman-teman semua yang hadir di sini ya. Silakan segera dieksekusi, jangan sampai kehabisan promonya. Dan saran saya jangan cuma dibaca sendiri, tapi rekomendasikan ke temannya, ke sahabatnya, ke saudaranya, ke tetangganya yang mau berangkat ke sana. Ya, tujuan kita satu, biar saudara kita, sahabat kita, teman kita, semuanya yang mau ke sana, yang akan berangkat ke sana
itu bisa menikmati ibadahnya. Termasuk kenapa saya rekomendasikan buku ini, jujur teman-teman, setiap saya ketemu travel, setiap saya ketemu agen, saya selalu rekomendasikan buku ini. Tujuannya buat apa? Bukan karena saya jualan buku. Tujuan utamanya bukan itu, tetapi semoga semua jamaah yang berangkat ibadah Baitullah via travel apapun dia bisa menikmati ibadahnya. Ya, dengan bagaimanapun fasilitasnya dia bisa menikmati ibadahnya, itu tujuan utamanya. Mudah-mudahan dengan itu ketika dia nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah, mudah-mudahan kan kita dapat pahalanya juga ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya yang di sini bisa menyampaikan entah secara langsung, entah menghadiahkan bukunya juga dapat pahala orang yang melaksanakan ibadah di Baitullah tercinta. Dan dengan itulah saya kasih tahu rahasia, dengan itulah teman-teman saya merasa kenapa Allah mengundang saya bolak-balik ke Baitullah. Bahkan tanpa biaya, bahkan bisa dikatakan hampir setiap bulannya tahun depan terjadwal. Karena apa? Ya karena kita punya impian, punya tujuan menjadi wasilah banyak orang ke sana dan menjadi wasilah banyak orang bisa menikmati ibadahnya di sana. Jadi saran saya ini salah satu langkah rayuan ya. Mangga teman-teman dilakukan juga mangga. Ya kalau enggak pakai cara lain juga silakan. Ya bisa teman-teman beli bukunya beberapa, hadiahkan ke teman-temannya, ke saudaranya yang sudah pengen dan mau berangkat ke sana ya. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zilfa ya. Mudah-mudahan Allah ridho memperjumpakan kita kembali di pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan Allah ridho mengumpulkan kita kembali di Baitullah tercinta. Barakallah. Dari saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ya sahabat-sahabat semuanya yang bunda semua ini yang disampaikan oleh Mas Asa. Juga banyak hal yang bisa kita praktekkan ya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Asa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang luar biasa untuk kita semua dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, buat ayah bunda semua yang pengen dapetin buku karya Mas Asa, nah kami lagi ada spesial promo buku Pesan Cinta untuk Tamu Allah. Nah, boleh untuk tim operator ditampilkan flyernya. Apakah sudah tampil? Nah, ini ya bunda sekalian, buku Pesan Cinta untuk Tamu Allah yang lagi diskon 20% dari harga 129.000 dan khusus malam hari ini aja ayah bunda bisa mendapatkan dengan harga 116.000. Nah, buku ini banyak sekali ya materi-materi yang sangat bermanfaat dan bisa untuk memandu kita dalam mempraktekkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Mas Asa malam hari ini. Jadi lebih hemat ya ayah bunda semuanya, 41.000. Nah, nggak cuma itu aja, khusus malam hari ini juga paket promo buku trilogi Kun Baitullah buat ayah bunda yang ingin mempunyai koleksi buku terbaru dari PPA Books. Nah, mungkin boleh untuk tim operator menampilkan flyernya. Nah, spesial banget nih buat ayah bunda malam hari ini yang sudah ikut webinar kita malam hari ini, supaya ayah bunda lebih percaya diri bisa berangkat ke Baitullah. Nah, terasa ya kok harganya masih kurang terjangkau. Nah, spesial di event kali ini kita ada promo bundling untuk buku trilogi Kun Baitullah. Kita ada promo spesial untuk satu paket buku trilogi tersebut hanya dengan harga 368.000 saja. Dari harga normal 409.000. Nah, ayah bunda bisa hemat 41.000 dan bisa mendapatkan semua buku karya Mas Asa tadi. Nah, semoga bisa menjadi teman dalam berikhtiar meraih impian kita dalam menjemput ridho Allah menuju Baitullah. Masya Allah ya ayah bunda, banyak sekali promo yang malam hari ini. Gak cuma itu, buat ayah bunda yang punya buku yang bisa lebih lengkap lagi dalam menemani ikhtiarnya untuk memahami pesan cinta Allah,
Nah, spesial promo paket buku Pesan Cinta untuk Tamu Allah, karya Mas Asa, dan juga buku Pesan Cintanya, karya Ustadz Reza Rendi, hanya dengan harga 220.000 ya ayah bunda semuanya, dari harga normal 278.000. Nah, ini ayah bunda bisa hemat sebanyak 58.000, lagi diskon 20%. Nah, banyak sekali ya ayah bunda diskon untuk malam hari ini dan khusus malam hari ini aja. Nah, gimana ya, bukunya tuh Masya Allah banget ya semua ya Bunda, dan cocok banget untuk Ayah Bunda baca, dan bagi kita semua yang punya impian ke Baitullah dalam waktu dekat. Nah, kalau Ayah Bunda agak percaya, boleh dibuktikan sendiri aja ya. Nah, buat yang berminat untuk ngamanin promo buku kita tadi, boleh ya, silahkan klik link yang diberikan oleh admin di kolom chat. Atau bisa di lokasi ya Bunda semuanya. Insya Allah. Udah diskon banyak banget ya malam hari ini ya Bunda sekalian. Sayang banget kalau kita ngelewatin diskon ini. Karena belum tentu diskon ini bakal ada lagi ya. Nah untuk itu sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Asa. Ini persilahkan. Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu Bunda sekalian, saya doakan semuanya hadir malam hari ini Allah mudahkan bisa berada pada Baitullah. Tugas kita memantaskan diri, tugas kita membekali diri kita hingga akhirnya nanti kita menjadi hamba yang layak untuk diundang sama Allah, dan gak cuma diundang sama Allah tapi juga bisa menikmati jamuan cintanya Allah berupa pertemuan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam rangka mempersiapkan diri, memantaskan diri kita, membekali diri kita dengan bekal-bekal terbaik, ya teman-teman bisa dengan cara belajar termasuk dari materi-materi kun betul saya sampaikan Instagram sama di TikTok juga mangga bisa disimak setiap video teman-teman akhirnya sujud di Baitullah tercinta. Dari buku Pesan Cinta untuk berangkat ibadah Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari Mas Asa. Mudah-mudahan dapat menjadi reminder untuk kita semua. Jangan lupa ya, review acara kita hari ini dengan terlebih dahulu. Nah, jadi insight terbaik materi-materi ini boleh ya di-review lagi di Instagram @bpabu, dan juga jangan lupa pakai hashtagnya BPA Institute agar kebaikan kita dan teman-teman kita ini luar biasa mereka membutuhkan materi ini. Allah izinkan mereka mendapatkan pemahaman ini. Semua dan terutama pada Mas Asa materi kita malam hari ini, dan juga terima kasih kepada dan menyimak materi kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan memahami ilmu dan mempraktekkan juga ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Allah serta mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk istiqomah menjadi sebaik-baik hamba-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Zulfa Rahmi selaku terdapat kesalahan sebuah pantun
sekalian, Guru Cenderawati warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وحي الله كمددتنا مملوكي puji dan kuasa untukmu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak wa